mawaddah warahmah. Seperti yang sudah dibaca Ustaz Abdullah dari Hafizallah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di dalam rumah tangga kita yang kita awali dari rumah tangga bapak dan ibu kita, adik dan bunda kita, dan dicontoh oleh anak dan menantu kita, paling tidak dalam rumah tangga kita yang lebih dominan adalah mawaddah warahmah. Kalau dia menyintai orang lain, maka dia lebih menyintai keluarganya setelah menyintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada keluarga kita menyimpan cinta kepada orang lain sementara untuk keluarganya dengan sisa-sisa cinta. Na'udzubillah min dzalik, hafizallah. Oleh karena itu ya ibadah kita doakan ya ananda kita Ucap Supriyadi hafizallah dan ananda kita Talita hafizallah, rumah tangganya penuh dengan mawaddah warahmah, saling menyintai ya ibadallah, sehingga meskipun rumah tangga kita rumah tangga manusia, tapi tolong yang lebih dominan, yang lebih jelas nampak dalam rumah kita adalah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga, yang terakhir, sudah barang tentu kita semua husnudzan, berbaik sangka di rumah Allah ini, dan semoga berbuat sangka kita ini benar di mata Allah. Saya pribadi meyakini perkawinan ini adalah perkawinan harokah, as-salajul haraki, as-salajul da'awi, keluarga dakwah, rumah tangga dakwah, perkawinan dakwah, rumah tangga harokah, az-zawajul tarbawi, rumah tangga tarbiyah. Karena kita tahu kita semua adalah aktivis dakwah, aktivis harokah. Bagaimana agar anak keturunan kita tidak sekedar rumah tangganya manusia, tidak sekedar rumah tangganya saling menyintai, tapi lebih daripada itu, rumah tangga kita adalah rumah tangga harokah, rumah tangga orang yang berjihad, yang itu lebih mulia daripada rumah tangga manapun. Karena Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'ada Allahu husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Saudara sekalian, as-su'al, pertanyaan, bagaimana agar rumah tangga kita, rumah tangga anak kita, menantu kita, anak keturunan kita benar-benar seumur hidup sebagai rumah tangga jihadi, rumah tangga haroki. Dan ini bukan sekedar ceramah dan bukan slogan-slogan, tapi benar-benar merupakan sebuah kurikulum kehidupan. Lagi-lagi Al-Quran dan Sunnah sudah memberikan petunjuknya. Tinggal kita mau atau tidak mau, tinggal kita serius atau tidak, ya ibadah Allah. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, agar keluarga kita, anak kita, menantu kita tetap menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tetap aktif tarbiyah, berharokah dan berdakwah, tidak melorot ke bawah hanya sekedar rumah tangga yang manusiawi saja. Maka yang pertama, hafizakumullah, wahai saudara sekalian, khususnya dua calon pengantin yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah diberkahi oleh Allah, adalah kita harus yakin betul rumah tangga kita menjadi rumah tangga uswah hasanah. Jadi bukan sekedar kita menjadi rumah tangga yang manusiawi, yang senang menyintai, tapi menjadi teladan terbaik. Karena di antara khasais karakteristik keluarga harokah adalah menjadi uswah hasanah, menjadi model terbaik, contoh terbaik, sehingga keluarga besar kita, tetangga kita terpesona melihat rumah tangga kita, berbondong-bondong mengikuti pola hidup rumah tangga kita yang menyembah Rasulullah SAW, sehingga rumah tangga kita pahalanya sangat besar. Pertama, rumah tangga kita dapat pahala karena mengikuti ajaran Allah. Kedua, karena memotivasi orang lain untuk mengikuti rumah tangga kita yang hasanah. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ya ibadallah, mencari uswah hasanah tidak bisa kebetulan, tidak musodafah. Maka harus punya zat, punya bekal, yaitu bekalnya adalah at-taqwa. Itulah sebabnya ya ibadallah, ayat-ayat yang sering dibaca oleh para ulama, ustaz dalam khutbah nikah, semuanya menyuruh kita untuk bertakwa. Dalam Ali Imran, ittaqullah. Dalam An-Nisa, ittaqur rabbakum.
Dalam Ahzab juga ittaqullah wa qul qawlan sadida. Semuanya bekalnya takwa. Sebelum bekal yang lain ya ibadallah. Maaf, bekal harta benda penting, bekal ilmu penting, tetapi yang terpenting adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahkan dalam satu ayat pertama surat An-Nisa, perintah untuk bertakwa kepada Allah khusus bagi para pengantin. Karena ayat pertama surat An-Nisa berbicara tentang keluarga. 2 kali perintah Allah untuk bertakwa. Pertama ittaqu rabbakum, dan yang kedua adalah ittaqullah. Dari segi susunannya, targetnya juga tidak berokah, tidak asal-asalan. Kenapa yang pertama bukan ittaqullah, tapi yang pertama ittaqu rabbakum, dan penutupnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena kata rabbakum ar-rabb, makna rabb itu tidak tertanya pada ar-riayah wal inayah. Sehingga jangan sampai terlalu memikirkan masalah ya materi ketika kita mengawinkan anak kita. Walaupun materi penting, jangan sampai ada generasi hanya karena fakir nggak jadi kawin-kawin, memperpanjang penderitaan hanya karena belum kaya. Karena biasanya yang kaya itu setelah kawin dia ibadah Allah. Wahai anak-anakku, kita semua ini dulu minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertua. Alhamdulillah, bapak kalian, umi kalian sekarang jadi orang yang diberi rezeki oleh Allah. Jangan takut miskin sehingga tidak kawin. Iya kunu fuqara yughnillah min fadli, pasti Allah memberikan kecukupan. Makanya menggunakan syarat dan jawab yang ibadah Allah. Nah, makanya pakai ittaqu rabbakum. Tetapi biasanya ya ibadah Allah, orang yang tidak tarbiyah atau lemah tarbiyahnya, setelah kawin sibuk dengan masalah ekonomi, sibuk dengan masalah yang lainnya, lupa Allah. Maka penutupnya adalah wattaqullah, bukan wattaqu rabbakum. Karena lafzul jalalah Allah adalah haibah, supaya kita dalam rumah tangganya meskipun menyintai istri, menyintai suami, mencari nafkah, berpolitik, jangan lupa azamatullah, kebesaran Allah. Sehingga mencari rezekinya yang halal, berpolitiknya yang halal, bisnisnya yang halal ya ibadah Allah, berbangsa dan bernegaranya yang halal, mengikuti Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya dengan kesibukan-kesibukan orang mulai lemah tarbiyahnya, lemah ke masjidnya, lemah zikirnya ya ibadah Allah, lemah qiyamul lailnya. Maka diingatkan wattaqullah. Jadi bekal yang kedua adalah takwa. Bekal yang ketiga, saudara sekalian, agar anak kita, anak keturunan kita, dan khususnya dua calon pengantin baru hafizahumullah, menjadi perkawinan haroki. Hafizahumullah. Yang ketiga adalah at-tarbiyah al-wiqaiyah. Orang yang berharokah adalah orang yang terbaik. Orang yang berdakwah adalah orang yang terbaik. Karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jangan sampai berubah persepsi kita bahwa orang yang berdakwah itu orang yang terbaik hanya karena hafizahullah godaan duniawi. Tetap anak dan menantu kita yang terbaik, yang paling aktif dakwahnya. Karena Allah sendiri yang berfirman waman ahsanu, pakai ahsanu, ya tidak ada lebih baik daripada yang berdakwah. Maka yang ketiga harus dipersiapkan untuk menjadi yang terbaik, yaitu dengan at-tarbiyah al-wiqaiyah, pendidikan secara preventif. Makanya ayat 6 surat An-Nisa, surat At-Tahrim, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu dari kata qi, waqo, yaqi, wiqayatan. Jadi orang tua, mertua harus menjadi contoh dalam menjaga diri dari api neraka. At-tarbiyah al-wiqaiyah, sehingga anak kita tetap terbaik, tidak akan jatuh ke dalam perbuatan dosa atau dosa besar. Jangankan dosa besar, mendekati saja sudah tidak akan terjadi itu. Itulah tarbiyah wiqaiyah yang ibadah Allah. Jagalah diri kamu dari dan keluarga kamu dari api neraka. Makanya ayat-ayat Al-Quran ketika menginginkan umat Islam tetap menjadi umat yang terbaik, bunyinya adalah wala taqrabu az-zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ungkapan ini. Ulama mengatakan ini lebih dalam maknanya daripada wala taznu, dan janganlah kamu berzina. Karena kalau janganlah kamu berzina, yang dilarang hanya zinanya saja. Tapi kalau wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina,
seluruh perbuatan, acara, ungkapan, SMS yang mendekatkan pada zina sudah jauh dari keluarga harta. Makanya ungkapan wala taqrab sama dalam mencari nafkah. Jangan bermimpi aktivis harokah. Ya, tidak boleh ada aktivis harokah terjatuh dalam perbuatan dosa besar dalam mencari nafkah. Jangankan saudara-saudara makan barang haram, dekat saja sudah tidak boleh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta benda anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Mendekati saja tidak boleh, apalagi ngambil harta benda anak yatim, harta umat, harta anak bangsa. Sehingga keluarga kita bersih, ya ibadah Allah. Sehingga ketika anak kita, menantu kita, keturunan kita menjadi pemimpin bangsa, sulit diguncang, sulit dicari-cari kesalahannya, ya ibadah Allah. Karena bersih sejak awal. Ini yang kita butuhkan dalam berjamaah, agar seluruh ibadah kita bersih, ya ibadah Allah. Bersih akhlaknya, bersih harta bendanya, ya ibadah Allah. Sehingga mengikuti Rasulullah SAW yang bersih sejak awal. Walaupun kita semuanya manusia, hadiratullah. Saudara yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar anak keturunan kita, anak kita, menantu kita menjadi orang-orang yang berharokah dalam rumah tangganya. Dan itu kita doakan semua, hafizahumullah, adalah at-takfir fasilatatul jundul harokah, memperbanyak pasukan-pasukan harokah. Karena kita berdakwah bukan hanya ketika kita masih hidup, kita persiapkan anak kita, menantu kita, anak keturunan kita untuk menjadi mujad di tahun yang akan datang, bahkan mungkin di abad yang akan datang, ya ibadah Allah. Maka doa kita, saudara sekalian, sudah tahu semua dalam surat Al-Furqan yang sudah sering kita doakan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, pakai jamak, wa dzurriyyatina, bukan wa dzurriyyatina, ya, tapi wa dzurriyyatina, jamak muannats salim, dan keturunan kami. Ini jangan sampai berubah, Bapak Ibu sekalian. Karena sebagian aktivis dakwah ini menjadi sesuatu yang ideal di awal-awal harokah, tapi di setengah perjalanan harokah alasannya adalah selalu kita harus realistis, harus real. Maka dia berani punya anak banyak. Lah, ayatnya tidak akan berubah, ayat ini muhkamah. Tetapi ingat, bukan semangat punya anak banyak saja, tapi yang terakhir adalah anak-anak yang banyak tapi semuanya menjadi imam lil muttaqin. Maka penutupnya waja'alna lil muttaqina imama, yaitu tarbiyah dia. Bagaimana anak keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia di dalam dunia politik, pemimpin yang paling bertakwa dalam politiknya. Kalau dia punya madrasah, punya pesantren, yang paling bertakwa, yang paling bagus hafalannya, sholatnya dalam pesantrennya, dalam pendidikannya. Kalau dia bisnis sebagai seorang pengusaha, yang paling bertakwa di perusahaannya, ya ibadah Allah. Sehingga perkawinan kita benar-benar perkawinan harokah. Dan yang terakhir, kita tetap menyadari bahwa anak kita baru belajar berumah tangga, menantu kita baru belajar rumah tangga. Meskipun seandainya kita punya menantu seorang doktor, seorang master, dan yang sebagainya, tapi ingat, dalam rumah tangga dia baru latihan. Oleh karena itu, labudda minal isyraf, harus ada bimbingan dari keluarga besar. Seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 34-35. Rumah tangga tidak semuanya mulus, ya ibadah Allah, ada sesuatu dalam perjalanannya. Maka ketika yang terjadi seperti itu, keluarga suami, keluarga istri, posisinya sebagai musyrifin yang membimbing anak-anaknya. Hafizahumullah. Wa ifimu syiqaqa bainihima faba'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Makanya penutupnya di sini pakai aliman khabira. Selain berilmu harus ada khibrah, pengalaman, ya ibadah Allah. Dan orang tua kita, maaf para menantu walaupun lebih alim, tapi orang tua kita, mertua kita punya pengalaman lebih dalam berumah tangga. Maka anak dan menantu wajib hukumnya mendengarkan nasihat orang tua dan mertuanya. Jangan dianggap ini intervensi. Ini bukan intervensi. Aku katakan
menciptakan intervensi dalam rangka kebaikan ya ibadah Allah, agar anak dan menantu kita tetap aktif sebagai rijal dakwah, rijal harakah. Maka kedua orang tuanya atau dua mertuanya hendaknya memposisikan dirinya sebagai murabbi, sebagai musyrif, agar rumah tangga anak kita semua ya ibadah Allah adalah rumah tangga yang benar-benar ideal. Inilah harapan saya dan juga harapan kita semua. Saudara sekalian, semoga kedua kaum pengantin ini benar-benar diridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.